Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin di Rifdatus Sunnah dengan bahasan dari kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah kehidupan di dalam bermasyarakat atau di dalam kehidupan di dunia ini, dengan mengambil kaidah dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Di mana pertemuan yang lalu kita sudah sampai di qawaid yang keenam, kaidah Qur'aniyah yang keenam. Malam hari ini kita akan melanjutkan di dalam kaidah yang ketujuh. Kaidah yang ketujuh ini diambil di dalam ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-91. Surat apa? At-Taubah ayat 91. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma'alal muhsinina min sabilin. Ma'alal muhsinina min sabilin, yang artinya tidak ada alasan apapun untuk menyalah-nyalahkan orang yang telah berbuat baik. Tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan orang yang sudah berusaha berbuat baik. Quran surat At-Taubah ayat yang ke-91. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kaidah yang ketujuh di dalam Al-Quran adalah perintah agar kita itu menghormati usaha baik dari orang lain, yaitu menghormati usahanya, sungguh-sungguhnya seseorang yang telah berbuat baik. Ayat di atas ini disebutkan adalah dengan kisah tentang perang Tabuk, jemaah. Jadi ayat ini secara asal, kalau kita lihat lengkapnya di dalam surat ini, ayat yang ke-91,
berbicara tentang kejadian di waktu tahun ke-9 Hijriah, di mana terjadinya Perang Tabuk. Sebagaimana sering kita sebutkan setelah kaidah, kemudian ayatnya berbicara apa sebelumnya. Kalau yang kita bahas kemarin tentang suami istri, ya, keluarga. Adapun ayat ini berbicara tentang kejadian Perang Tabuk. Perang Tabuk, nah kita akan sedikit mengulas tentang sirah Nabi, agar kita nanti nyambung ke ayat ini. Ya, karena ada sirah, karena ini tidak lepas dari kejadian Perang Tabuk. Sehingga saya akan sampaikan ya secara ringkas sejarah Perang Tabuk. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Perang Tabuk adalah perang yang terjadi pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah. Jadi 2,5 tahun kurang lebih setelah ini Rasul wafat, yaitu tahun ke-9 Hijriah di bulan Rajab. Perang Tabuk juga disebut di sana dengan perang masa sulit. Dan perang Tabuk juga disebut dengan perang sebelum Rasul wafat. Ya. Adapun perang Tabuk ini terjadi antara ya, kaum muslimin dengan bangsa Rum. Antara kaum muslimin dengan bangsa Rum. Jadi penyebabnya adalah bangsa Romawi kala itu dibantu dari penduduk Gosan. Ketika melihat kaum muslimin telah tersebar setelah terjadinya Fathu Mekah, orang atau kerajaan Romawi, kerajaan adidaya kala itu yang ada di barat dunia kala itu melihat kaum muslimin ya ketika telah mengalahkan kaum musyrikin, yaitu terjadinya Fathu Mekah, mereka sudah mulai gerah, ya, khawatir, takut, menganggap kaum muslimin ini sebagai apa? Musuh. Dan dakwah mulai tersebar kala itu. Maka mulailah tersebar bangsa Rum akan menyerang kota Madinah. Itu. Dan Tabuk ini masuk wilayah negeri Syam. Jarak antara kota Madinah dengan Tabuk itu kurang lebih 800 km. Semarang mana coba? 800 km. Kalau Semarang Jakarta berapa? 600, 500, 400. Jadi kalau 800 2 kali lipat berarti ya. Mungkin dari Jakarta Surabaya mungkin ya. Ya kurang lebih lah. Kurang lebih. Ya. Jadi jarak antara kota Madinah dengan Tabuk itu kurang lebih 800 km jemaah. Ya. Maka kabar ini pun sampai ke telinga Nabi SAW bahwa bangsa Rum dan bangsa Gosan ingin menyerang kota Madinah. Kala itu dalam masa sulit. Kenapa disebutkan masa sulit? Lagi musim paceklik. Ya, di Madinah kala itu lagi sulit. Ya, kehidupan kala itu ya belum adanya panen, atau mungkin kala itu lagi ya kurang kondusif di dalam perekonomian kaum muslimin kala itu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun
mengumandangkan, memanggil dan mengiklankan secara terang-terangan untuk mempersiapkan dirinya kaum muslimin untuk menghadapi peperangan melawan Rom. Bahkan Rasul sudah membuat rencana sebelum mereka bangsa Rom datang ke Madinah, maka kita persiapkan untuk berangkat ke negeri Syam. Itu nggak gampang ya, Wah. Jadi kabar bangsa Rom akan menyerang kota Madinah, maka Rasul pun sebelum mereka sampai di Madinah, kita yang berangkat ke negeri Syam. Itu nggak gampang ya, Wah. Ya. Akhirnya Rasul pun telah mengumandangkan, mempersiapkan diri untuk kaum muslimin berperang, ya. Dan Rasul pun telah mengiklankan untuk semua golongan dari kaum muslimin kala itu, ya. Padahal tadi ya dalam masa sulit, keduanya panasnya lagi menyengat, udah lagi ya masa sulit, perbekalan itu kan penting. Memang mau perang modal badan doang kan nggak mungkin, harus makan, harus minum, bawa bekal, ya. Kemudian perjalanan itu nggak dekat, perjalanan tidak dekat, ini perjalanan jauh 800 km, ya. Kemudian kendaraan pun sangat terbatas. Disebutkan kala itu sampai satu onta, jamaah. Satu onta itu sampai ngantri 18 orang, jamaah. Saking beratnya. Jadi kalau ini naik, ya kalau misalnya dengan dapat nomor 18, ya nggak tahu kapan itu. Malah mungkin udah nyampe di Tabuk mungkin. Wah nggak jadi naik, saya udah nyampe Tabuk. Sampai antri gantian 18 orang. Dan perbekalan pun kala itu sangat minim. Ya, sangat minim, bahkan disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang ikut serta dalam perang tersebut, kami di tengah jalan sampai perbekalan kami ya sedikit, jamaah. Padahal jumlah kaum muslimin yang berangkat kala itu ada 30.000 pasukan, jamaah. 30.000. Bukan sedikit. Ya, bukan banyak sih, karena bangsa Rom itu ratusan ribu. Karena ketika perang sebelumnya tahun ke-7 itu 3.000 ngelawan 200.000 pasukan Rom itu. 3.000 lawan 200.000. Kalau seandainya yang 3.000 satu orang mengalahkan 20 orang kemudian mati, satu orang lawan 20 kemudian mati, dan 20 Rom mati, itu kalau terus seperti itu yang habis yang 3.000, karena 200.000 gitu loh. Itu seandainya satu orang bisa melawan 20. Nah, maka katanya Sa'ad bin Abi Waqqas, sampai kami itu dalam perjalanan makan, sampai makan itu dari rumput, jamaah. Ambil rumput yang bisa dimakan, itu mau perang, jamaah. Dan di situ ada Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian sampai kehabisan air. Disebutkan kalau airnya habis, minum itu apa? Ya, itu ketika air habis, minum dari apa? Dari menyembelih onta. Karena di punuk onta itu ada air simpanan. Karena onta itu kenapa kuat? Ya, bisa enggak makan, enggak minum selama ya 8 hari 8 malam, karena onta itu dia punya persediaan air minum di tubuhnya. Ya, sampai minum dari situ. Ya, antum bayangkan, namanya minum air yang sudah masuk perutnya onta, ya rasanya kayak apa? Jangan pikirnya, oh kalau air putih enak. Ini air yang sudah masuk perut onta. Ya mungkin sepet-sepet dikit lah begitu. Ya. Dan juga perlengkapan yang minim. Jadi semuanya terbatas. Padahal jarak yang jauh, dan disebutkan perjalanan itu sampai 20 hari, jamaah. Sampai 20 hari. Nah, ketika itu
Rasul pun telah mengiklankan kepada kaum muslimin kala itu, ya, untuk mempersiapkan diri. Bahkan Rasul sampai mengatakan, man hafara rumata falahul jannah. Barang siapa yang mempersiapkan dirinya untuk berperang dengan harta nyawa, untuk berangkat ke Tabuk, Allah menjanjikan surga baginya. Maka para sahabat yang punya harta, mereka mengeluarkan hartanya sesuai dengan kemampuannya. Bahkan disebutkan ketika Rasul sangat antusias, semangat untuk memperjuangkan perangan ini, sampai ketika Umar mendengar, pulang Umar, hari ini saya harus lebih hebat dari Abu Bakar amalan saya. Rasul lagi butuh tentang harta untuk berbekal perang. Langsung Umar membawa hartanya setengahnya, jemaah. Bayangkan kalau dia punya uang 1 miliar, berarti 500 juta dia keluarkan. Datang ke Rasul, ya Rasul. Ketika Rasul melihat, wah banyak banget ya Umar. Ma abqaita li ahlik. Kamu sudah tinggalkan untuk keluargamu. Maka katanya Umar, lillahi wa rasulih. Umar mengatakan, saya tinggalkan nisfahu. Abqaitu nisfahu, saya tinggalkan untuk keluargaku separuhnya ya Rasul. Ya, luar biasa sama. Ternyata Abu Bakar datang, dia membawa semua hartanya. Ya. Ketika Rasul bertanya, ya Abu Bakrin ma abqaita li ahlik. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, lillahi wa rasuli, saya tidak meninggalkan apa-apa, alias semuanya. Berarti kalau uangnya 1 miliar, keluarin semua jemaah. Luar biasa, katanya Umar, wah kalah maning saya. Gitu kan. Ya, kalah saya. Ya, Abu Bakar. Tapi jangan salah, karena Abu Bakar itu punya usaha. Ya. Sekarang kalau hartanya di rumah misalnya keluarkan semuanya habis, dia punya usaha. Ya, kalau kayak kita mungkin ya berat. Hartanya kita, tabungannya keluarkan semuanya, besok ngutang. Ya. Kemudian juga keluarganya sudah terdidik, nggak sembarangan. Kalau kita pengen ngikuti Abu Bakar tapi keluarga belum terdidik, berat. Istrinya sudah gandulin dulu, jangan mas, nanti mau renovasi rumah, anaknya belum, jangan mas, jangan pak, saya mau kawin pak, nggak jadi. Maka Abu Bakar itu sudah mendidik keluarganya dengan iman. Kemudian mulailah satu persatu mereka membawa harta sesuai yang mereka miliki, jemaah. Ya. Dan di situ orang-orang munafik itu apa? Ya namanya orang munafik ini ya disebutkan itu kalau ada sahabat yang bawa uang banyak, wah pamer begitu. Kalau yang ngasihnya dikit, pelit kamu. Itu orang munafik. Sukanya apa? Ngomporin. Nah, disitulah ada beberapa kaum yang tidak bisa berangkat. Nah, di sini ada yang tidak bisa berangkat karena bukan malas. Jadi ada yang tidak bisa berangkat. Yang tidak bisa berangkat dalam perang ini ada 2. Sebab yang pertama ada udzur. Sebab yang kedua memang tadi misalnya malas, orang munafik. Ini udah jelas ini. Nah, ada orang-orang yang memang tidak bisa berangkat karena udzur. Siapa mereka? Pertama orang-orang yang lagi sakit. Ini nggak bisa. Tapi sakitnya memang sakit yang memang nggak bisa untuk berangkat. Kalau cuman sakit panu gitu kan, cuman ya itu boleh berangkat. Ya enggak, izin ya Rasul, saya nggak ikut. Kenapa? Sakit apa? Panu. Oh, kamu ikut. Ini sakitnya memang sudah sakit berat. Sehingga mereka udzur. Dan mereka pun orang-orang yang sakit ini seandainya sehat, pengen bisa berangkat. Kemudian yang keduanya, orang yang sudah berumur. Maknanya sudah apa? Sudah tua. 60 tahun, ya 70 tahun. Ini udzur. Lah gimana mau diikutkan? Nanti malah ngerepotin.
Karena ini jalan, ya, baru sampai berapa kilo, saya nggak kuat, repot begitu. Ya. Maka orang-orang yang sudah lanjut usia ini udzur. Kemudian yang udzur ini yang ketiga, mereka ini tidak sakit, umur juga apa? Tidak, ya, tidak tua, tetapi nggak punya biaya. Nah, begitu. Tetapi tidak punya biaya. Lah namanya jihad itu kan nggak cuma modal jalan kaki doang. Perlu bekal. Lah kalau nggak punya uang, ya, nggak bisa berangkat. Antum aja mau, ya, safar aja itu. Kalau nggak punya uang yang nggak berangkat, nggak punya modal yang nggak bisa berangkat, lah gimana? Apalagi ini mau perang, jarak yang ditempuh jauh, ya. Dan jumlahnya tidak sedikit, jumlahnya 30.000. Ada sebagian yang tidak punya uang dibantu sama yang lain, ini nanti saya bantu. Tetapi kan nggak mencukupi karena orang yang, ya, kurang mampu kalau itu juga banyak. Kecuali kalau ada, iya saya nggak mau, tapi ini ada yang siap membiayai. Dan resikonya juga berat, namanya perang nanti apa? Resiko bisa pulang tinggal nyawa. Atau mungkin ada salah satu anggota badannya yang hilang, kan begitu. Ya. Dan ini yang ketiga, mereka apa? Ya, tidak lanjut usia dan tidak sakit tapi nggak punya biaya. Maka disebutkan di sana, dan dia bukan orang yang malas, dia pengen bisa ikut, datang, ya. Tapi nggak bisa dia berangkat karena nggak punya apa-apa. Mungkin untuk makan aja apa? Berat. Ya. Maka Rasul pun mengatakan kepada mereka, terus gimana? Kita pun terbatas, harta kita pun untuk sebagian udah kita tuangkan untuk mereka yang kurang mampu. Sedangkan lebih banyak orang yang nggak mampu juga. Ya. Maka jalan satu-satunya pulang. Nggak bisa ikut. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-92-nya. Nah itu ceritanya gitu. Dari 91 sampai 92-nya. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla tajidu ma yunfiqun. Akhirnya mereka pun pulang dengan berat hati dan dalam keadaan air mata yang berlinang. Gara-gara apa? Gak bisa ikut perang. Karena tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, tidak memiliki bekal untuk bisa berangkat, sehingga mereka pulang dalam keadaan menangis. Kenapa? Sedih. Sedih tidak bisa ikut serta, nggak punya uang. Allah yajidu ma yunfikun, dan mereka tidak memiliki uang atau harta yang bisa mereka gunakan. Ya, sedih mereka pulang. Kalau kita, kamu nggak boleh apa, kamu nggak ikut perang, alhamdulillah, sujud syukur. Mungkin kalau kita, ya, tapi sahabat itu sedih sama, sampai pulang ke rumah mereka menangis berat karena nggak bisa. Lah gimana lagi caranya? Ya, maka ayat tadi sebelumnya, ma'alal muhsinina min sabilin, maka tidak ada celaan ataupun hinaan untuk orang yang telah berusaha berbuat baik. Maka orang-orang ini tidak boleh dicela. Dan begitu. Kenapa? Karena dia atau mereka itu bukan orang-orang yang sengaja. Dan orang-orang ini pun tidak ngompori yang lain. Karena kadang-kadang udah nggak ngikut, ngomporin, gembosin lagi. Tong gembosin. Ya, ini semangat, jangan. Kamu kalau ikut perang nih, wah, kamu tuh kayaknya nggak kuat, nanti mati. Anak istrimu nanti siapa yang ngurus? Akhirnya iya ya. Nah ini gempos, ini mereka nggak begitu. Sudah pulang nangis, sudah tutup pintu. Nggak ada yang namanya gembosin yang mau ikut, nggak. Beda kalau gembos ini beda lagi. Dan mereka benar-benar jujur pengen bisa ikut, tapi mereka pulang karena nggak, ya, tidak memiliki harta. Makanya Rasul ketika di pertengahan jalan, Rasul mengatakan, inna aqwaman khalfana bil madinati ma salakna syi'bah
wala wadiya illa wahum ma'ana habasahumul udru. Sesungguhnya ada saudara-saudara kita yang mereka kita tinggalkan di Madinah. Mereka tidak ikut serta dalam rombongan pasukan ini, tidak melewati suatu lembah, tidak melewati suatu jalan-jalan pegunungan, tetapi aslinya mereka itu bersama kita, kata Rasul. Aslinya mereka itu bersama kita, habasahumul udru, karena mereka ada udur yang tidak bisa memberangkatkan mereka. Jadi mereka tetap dapat pahala. Ya, Rasul sampai mengatakan, demikian hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik. Ya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ya, kita kembali kepada kaidah tadi, surat apa? Surat At-Taubah, ya. Ayat yang ke-91, ma'alal muhsinina min sabilin. Tidak ada celaan, ya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan atau mencela orang yang telah berusaha berbuat baik. Nah, maka tentang ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita bisa mengambil kaidah dari ayat ini. Orang yang sudah maksimal berbuat, ya, orang yang sudah maksimal berusaha, tidak sudah berusaha, tidak boleh dicela. Orang yang sudah maksimal berusaha untuk berbuat baik, maka ini tidak boleh dicela, walaupun hasilnya belum mendapatkan sesuatu yang diinginkan, belum sempurna. Ya. Sudah usaha, sudah benar-benar sungguh-sungguh, tetapi hasilnya misalnya 0 misalnya, maka enggak boleh dicela. Tidak boleh dicela. Ya, walaupun hasilnya itu tidak sempurna. Dan ini juga sesuai yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, "Uridat alayyal umamu." Aku ditampakkan umat-umat nanti pada hari kiamat. Disebutkan ini ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj. Ada Isra, ada Mi'raj. Kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa ila sama. Di dalam Mi'rajnya ini Rasul ditampakkan umat-umat nanti. Rasul mengatakan, "Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhaid." Saya ditampakkan atau saya diperlihatkan ada seorang nabi nanti pada hari kiamat yang pengikutnya itu cuma ruhaid. Ruhaid itu dalam bahasa Arab jumlah 9 sampai 3 atau dari 3 sampai 9. Jadi ada seorang nabi yang beriman cuma 3 orang, maknanya jemaah. Wah, enggak boleh dicela, kenapa? Nabi itu udah berusaha. Ya. Ada seorang nabi yang beriman cuma 3 orang. Itu pun nggak tahu yang beriman keluarganya atau tetangganya. Kalau yang beriman tetangganya berarti keluarganya enggak. Ya, kalau yang beriman keluarganya belum tentu semuanya. Ada seorang nabi yang beriman cuma 3 orang. Wa ra'aitun nabiyya wa ma'ahu rajulu wa rajulani. Dan aku pun dilihatkan ada dari umat-umat terdahulu atau umat-umat nanti pada hari kiamat yang pengikutnya cuma 1 dan ada yang cuma 2. Kalau cuma 1, wah nggak tahu ini siapa, apa anaknya atau istrinya atau tetangganya atau orang tuanya atau bapaknya ibunya, kita cuma 1. Dan nggak boleh dicela, mereka para nabi sudah berusaha dengan maksimal dalam berdakwah, walaupun hasilnya cuma 1 orang yang beriman. Wa ra'aitun nabiyya wa laisa mau ahad, dan saya melihat ada seorang nabi yang datang sendiri, padahal ya seorang nabi sendiri, enggak ada yang beriman. Enggak boleh dicela. Mereka telah bersemangat berusaha berdakwah. Ya. Tapi karena memang umatnya ini atos-atos banget, gitu kan, apa atos banget ya, Mas? Ya, susah banget ini. Ya, angel banget. Ndablek gitu, gitulah
Baratkan bahasanya begitu tuh umat. Ya, sampai seorang nabi nggak ada yang ikut tuh. Ya. Ini sesuai dengan hadis, tidak boleh dicela. Mereka sukses dalam berdakwah. Ya. Kenapa? Mereka sudah berusaha. Ya. Lihat Nabi Nuh alaihi salam. Dakwahnya selama berapa tahun? 950 tahun. Ya. 1000 tahun kurang 50. Ya, illa khamsina ama. Ya, 950 tahun. Dan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam lailan wa naharo, siang malam. Enggak cuman setiap malam Jumat atau malam Sabtu doang, enggak. Itu setiap hari siang malam. Tapi yang beriman cuma berapa Nabi Nuh? Istrinya aja enggak beriman, jawab. Istrinya aja enggak beriman. Nabi Lut pun demikian, keluarganya enggak beriman. Nabi Nuh, anak istrinya pun enggak beriman. Ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan Allah memberikan permisalan orang kafir mereka, diantaranya adalah istri Nabi Nuh dan Nabi Lut. Allah sebutkan langsung. Ya. Maka mereka pun tidak boleh dicela. Mereka sudah berusaha. Dan juga kita bisa mengambil pelajaran dakwah sukses itu bukan dilihat dari pengikutnya. Bukan dilihat dari jamaahnya. Bukan dilihat dari jumlahnya. Oh, ini kayaknya sukses dakwanya. Kenapa, Pak? Tuh yang ngaji ribuan. Ya, yang ngaji ribuan. Oh, itu kayaknya nggak sukses itu ustadznya. Loh kenapa? Loh ngaji orang 10 doang. Rasul ini disebut ada seorang nabi yang cuma satu, ada yang nggak punya pengikut. Tapi Allah katakan mereka sukses berdakwah karena bukan dari dari jumlah, tetapi apa yang disampaikan. Ya, tetapi apa yang disampaikan bukan dilihat dari jumlah. Karena di dalam berdakwah bukan nyari jumlah. Kalau mau jadi Kalau mau nyari jumlah jadi partai aja, kan begitu. Ya. Dan bukan ukurannya rame yang datang banyak, jamaahnya banyak, sukses, tidak. Kalau kuliner mungkin gitu ya. Oh, ini yang jualan soto rame banget ini. Misalnya sampai Sampai yang jualan nggak kelihatan. Kayaknya enak itu. Yang sebelah sana sepi. Oh, yang jualan ngelamun terus. Kayaknya nggak enak gitu. Yaitu mungkin kalau kuliner. Ya. Tapi kalau dakwah bukan dilihat dari banyak orang yang ikut, bukan. Ini seorang nabi yang Rasul mengatakan ada yang cuma 2, ada yang 1, ada yang nggak punya pengikut. Maka ini pun tidak dicela. Nah, kemudian kita kembali. Maka ayat tadi, ayat dari surat At-Taubah ayat yang ke-91 tadi, kalau kita melihat sebab turun dari ayat ini tadi, atau asbabun nuzul tentang ayat tadi, berkaitan di tahun yang ke-9 terjadinya perang Tabuk. Walaupun setelah itu ya sampai di negeri Syam ya nggak jadi perang. Karena orang Romawi ya atau bangsa Romawi mereka minta untuk berdamai. Yang tadinya menyerang akhirnya takut, nggak berani. Akhirnya mereka meminta untuk berdamai. Ya. Dan kita bisa mengambil dari ayat tadi. Disebutkan di dalam usul tafsir, seperti disebutkan juga dalam usul tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang ayat-ayat dalam Al-Qur'an, ada kaidah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususi sababi. Ibrahnya adalah, pelajarannya adalah dengan lafaz, bukan sebabnya. Berarti ayat tadi walaupun sebabnya itu kejadian perang Tabuk, tetapi untuk umum, untuk semua umatnya. Apa itu kaidahnya?
tidak boleh kita mencela seorang yang sudah berusaha maksimal untuk berbuat baik walaupun hasilnya belum mendapatkan sesuai yang dia inginkan, walaupun belum sempurna. Nah begitu. Terus kita bagaimana di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari? Contoh, misalnya kita punya anak misalnya. Anak ini sudah rajin belajarnya. Jarang gak masuk sekolah. Kemudian juga senang belajar. Tetapi mungkin karena EQ-nya kurang, walaupun rajin belajar, semangat, tapi kemampuannya kurang. Ketika ujian, kok nilainya 5, nggak boleh dicela. Tidak boleh dicela. Kamu gimana sih? Ya apalagi dibodoh-bodohin. Bodoh kamu. Bapaknya gimana? Kan begitu. Anaknya siapa sampean? Itu repot lagi begitu. Anaknya siapa kamu? Ya kamu yang orang tuanya. Ya. Jadi tidak boleh dicela. Ya. Tidak boleh dicela. Atau misalnya contoh yang lain, suami. Suami ini sudah bekerja dengan semangat, banting tulang peras keringat. Ya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, saking semangatnya. Berangkat pagi pulang malam. Ya. Tapi penghasilannya belum mencukupi. Ya. Maka bagi seorang istri nggak boleh mencela. Nah, gimana sih mas? Wong kita pengeluarannya sehari segini, dapatnya kok segitu. Mana cukup? Jadilah orang cerdas, misalnya, begitu kan? Itu nggak boleh. Ya. Tidak boleh. Suami sudah berusaha maksimal. Tadi berangkat pagi pulang malam. Ya. Kemudian hasilnya belum sesuai yang diharapkan, nggak boleh dicela. Kecuali kalau memang malas, waktunya kerja tidur, ya siang dikit bangun, habis makan tidur lagi, ya tidur lagi sebentar keluar mancing, ya bukan nggak boleh mancing gitu kan, tapi kan ini nggak namanya mancing nggak tahu dapat, ya. Maka tidak boleh tidak boleh dicela. Atau misalnya seorang istri. Misalnya istri. Gimana itu? Misalnya gak bisa masak. Ya, istri gak bisa masak. Istri ini sudah berusaha latihan. Sudah lihat di TV, ya bumbunya dicatat, ya sudah lihat di YouTube. Cara masak enak, tapi jadinya beda padahal bumbunya sama. Kan ada gitu orang yang emang nggak bisa masak tuh susah. Ya. Mungkin kadang-kadang yang sudah ada bumbunya aja rasanya beda. Kalau yang nggak bisa masak kadang begitu. Ya. Maka ini nggak boleh dicela. Kenapa? Sudah berusaha. Dan juga manfaatnya dicela. Ya. Nggak masalah nggak bisa masak, kan juga bisa beli. Yang penting kan bisa makan. Ya coba. Yang penting bisa makan. Nggak bisa masak nggak masalah, yang penting bisa makan. Orang nggak bisa makan ini yang repot gitu, ya. Maka ini pun tidak boleh dicela, ya. Masaknya kasinan, giliran nggak asin, emang nggak dikasih garam, atau mungkin airnya harusnya dikit kebanyakan, ya. Ada aja lah kalau nggak bisa masak. Nggak boleh suami itu, kamu bisanya apa sih? Wah, ini nggak boleh. Ya. Atau contoh yang lain misalnya, punya pembantu, punya karyawan, punya bawahan, yang sudah bekerja maksimal, tetapi memang hasilnya belum memuaskan. Ya. Masih ada kekurangan, sudah nyapu, teliti, tapi mungkin ada di pojok atau kadang-kadang yang di kolong-kolong meja itu kan kurang tersentuh. Langsung nanti ini mungkin karena atasannya dilihat, sini
nyapu apa ini? Ya, padahal dia mungkin lupa gitu kan. Ya. Maka apa? Tidak boleh dicela. Kalau memang dia sudah berusaha, ya, sudah maksimal, sudah sungguh-sungguh, tapi hasilnya belum, ya, sempurna. Ya. Sehingga Allah pun sebutkan secara umum, bukan hanya di dalam perang tadi aja, tetapi kaidahnya umum, ma'alal muhsinina min sabilin. Ya, tidak ada alasan apapun untuk menyalahkan, ya, atau menyalahkan orang yang sudah berusaha berbuat baik, berbuat maksimal, nggak boleh dicela. Nah, contoh yang lain lagi, ya, kita akan sebutkan contoh-contoh, bukan berarti cuma ini ya, kita ya sebutkan contoh. Misalnya guru TPQ, ya. Guru apa? TPQ, guru ngaji, ya, ngajarin anak-anak, ya. Sudah anaknya banyak, ya, rame, ya, kadang-kadang enggak, ya, kadang-kadang kurang teratur anak-anaknya ini pada main-main, apalagi kadang-kadang juga enggak tahu gajinya berapa. Ini orang tua marah-marah, ini anak saya gimana ini, diajarin apa, masa sudah 1 bulan belum bisa ngaji. Ya, baru 1 bulan. Ya. Kalau nggak terima ya sudah, tarik kan, ajarin sendiri kan begitu. Ya. Buat sekolah sendiri. Ya. Kenapa begitu? Saya juga pengalaman pernah ngajar TPQ. Ya. Anak ribut yang berantem orang tuanya. Gimana nih anak pada berantem, bingung. Wong kita juga lagi ngajarin, yang salah lahir berantem kita gimana? Ya. Jadi apa? Tidak mencela, ya, seorang yang telah berusaha berbuat baik walaupun hasilnya belum, ya, belum sempurna. Atau misal yang lain, contoh lagi, dokter. Dokter sudah jelas ini ahlinya, sudah diperiksa, sudah dikasih obat, ya, tetapi ternyata kok tambah parah. Atau mungkin malah meninggal dunia nih, nggak boleh dokternya itu dicela. Gimana nih jenengan nih Pak? Ya, apa mungkin jenengan dulu sekolahnya remedi apa ya? Begitu, dia nggak boleh. Masa remedi dokter? Ya, ini kayaknya jenengan belum lulus ini. Masa dikasih obat bukannya malah sembuh, malah parah? Nggak boleh. Dia mereka ahlinya. Kalau mereka sudah berusaha dan mereka ahlinya dan hasilnya tidak sempurna, tidak boleh dicela. Nah, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari, tentunya dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, apalagi istri yang mungkin dari pagi, ya, sudah capek, sudah ngurusin anak, ngurusin rumah, ya, ini suami mentang-mentang kerja, pulang-pulang lihat ada yang kurang pas, marah-marah, kasihan, dia juga sudah berusaha. Ya, sebagaimana istri juga harus tahu, menyadari suami sudah berusaha, ya, bukan apa? Bukan malah disalah-salahin. Ya. Atau contoh yang lain dalam medan dakwah. Dalam medan dakwah, misalnya ada ustadz, ya, ada ustadz misalnya, mungkin salah baca, misalnya membaca bahasa Arab, yang harusnya dibaca U, ini dibaca A, atau yang harusnya dibaca I, dibaca U, ya, dalam ilmu i'rab atau ilmu nahunya ini kemudian dicela, apa ini Ustaz nggak paham nahu misalnya, ya, nggak boleh. Kalau memang dia emang nggak tahu, oke. Tetapi mungkin namanya dalam berbicara, dalam baca ataupun pasti ada kesalahan. Kalau nyari kesalahan ya pasti ada, nggak ada orang yang sempurna. Tetapi bukan untuk dicela, apalagi untuk ditahdir, tinggalkan, nggak bisa bahasa Arab, masya Allah. Yang ngomong bisa bahasa Arab, enggak, repot lagi gitu. Ya. Mau gantiin dia, saya bukan ustadz, sudah enggak usah banyak mencela begitu. Gantiin aja enggak mau. Ya. Atau mungkin salah baca ayat, ya mungkin biasa. Ya, dan dia bukan udah sudah dipersiapkan, ya udah persiapan itu. Itu lebih lama dari pengajiannya, jemaah. Kenapa? Ya kita pengalaman. Pengajian itu 1 jam, itu persiapan itu bisa 5 jam.
Ya, apalagi dalam materi-materi yang belum dikuasai. Harus persiapan, harus baca ini, baca itu, cari ini, cari itu, disusun, dilengkapi dalilnya, itu nggak gampang. Ya, kemudian ada kesalahan satu dua, kemudian dicela, nggak layak. Nggak pasti pun sudah berusaha. Ya, ada kesalahan, tidak boleh dicela. Kalau mau menyalahkan bukan cerita ke orang-orang, datengin, kemudian diajak dinasihati. Ya, ini ada yang salah begini, yang benar seperti ini. Bukan di luar. Ada adab di dalam memberi nasihat. Ya. Jadi ada pernah, ya, ada seorang ustadz lupa kalau hari Jumat itu, ya, jadwalnya dia, gitu kan? Ya, jadwalnya dia untuk khutbah Jumat. Jumat itu kan misalnya kalau telat dikit itu udah, ya, takmirnya udah gelisah mana nih, gitu kan? Ya, ternyata lupa. Akhirnya karena waktunya sudah lewat dan ustadznya belum datang, bingung. Gimana nih? Ustadznya kayaknya lupa atau gimana, nggak bisa dihubungi nih. Siapa yang maju nih? Yang A nyuruh B, jenengan aja lah, jenengan kan takmirnya. Iya, tapi kan saya nggak biasa khutbah. Ya, jenengan aja kan jenggotnya kepanjangan. Saya juga nggak pernah jadi ini. Akhirnya karena ya daripada dorong-dorongan untuk maju khutbah, udahlah ada satu pemberani. Udah saya nggak apa-apa lah, biarin. Akhirnya ketika ngomong kelihat orang banyak ngadepnya ke sini semua. Kalau nggak biasa gimana? Gobios. Tahu gobios nggak cuma? Keringetnya gobios. Akhirnya ngomongnya belekak-belekuk. Tahu belekak-belekuk nggak? Tahu ya? Ngomongnya nggak lancar, apalagi nggak persiapan, nggak pernah khutbah. Maka seperti itu nggak boleh dicela. Sudah alhamdulillah ada yang mau maju. Sudah alhamdulillah ada yang berani walaupun belekak-belekuk. Ya sudah. Jangan sudah maju, ya. Kemudian ngomongnya udah grogi, gobios, karena nggak biasa. Selesainya dicela. Apa itu masa khotib begitu? Ya, malu-maluin banget. Sendiri aja coba gantikan. Kan juga nggak mau. Atau mungkin nggak bisa. Ya. Maka kita dalam dalam kehidupan kaidah ini kita pakai. Jangan kayak komentator bola. Tahu komentator bola sama? Ya, ini misalnya udah di dekat gawang bener, nggak masuk, wah marah dia, wah gimana sih, padahal tinggal gitu doang itu, coba sendiri yang turun ke lapangan, main sendiri, ya bisa kakinya copot itu kan, nggak biasa main, ya ibaratkan jangan kayak komentar nonton bola, ya maka hormati seorang yang sudah berusaha berbuat baik, ya. Walaupun hasilnya belum maksimal. Kenapa tidak boleh? Kenapa tidak boleh dicela? Seorang yang sudah berbuat maksimal di dalam kebaikan, pertama, karena ketika dicela ini mengedonkan semangatnya. Tahu mengedonkan coba? Apa mengedonkannya bahasanya ya? Iya, menjatuhkan semangatnya. Males gitu lagi. Loh kenapa Pak? Sudah usaha benar-benar malah disalah-salahin. Udahlah, malas saya nggak mau lagi gitu, kapok. Paling mungkin begitu akhirnya. Ya, maka sehingga tidak untuk dicela. Kalau dia memang sudah berusaha. Kemudian juga, kenapa tidak boleh untuk dicela? Karena dia sudah berusaha maksimal. Sudah berusaha, kecuali kalau nggak berusaha. Ya. Dan juga yang ketiganya, kenapa tidak boleh dicela? Karena memang fitrah manusia itu kurang. Fitrah manusia itu memiliki banyak kekurangan. Nggak ada manusia yang sempurna. Fitrah manusia itu penuh dengan kekurangan. Kalau kita mencari yang sempurna, ya nggak ada. Ya. Pasti di sana ada kekurangan. Tetapi bukan kita itu pasrah dengan kekurangan fitrah manusia. Ya, ada jalan. Bagaimana jalannya? Yang memberi solusi, mencontohkan, ngajarin, ya, kritik yang membangun, memberikan masukan,
kemudian dukungan-dukungan dengan alat-alat atau penunjang-penunjang yang lain biar bisa begitu. Ya. Maka kita harus sadari manusia memiliki fitrah kekurangan, tidak sempurna. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Balad ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan yang kekurangan, tidak sempurna, lemah. Ya, maka dari sini agar kita itu ya belajar ilmu ini agar semakin dewasa. Kita belajar ilmu di dalam belajar agama ini agar kita bertambah dewasa, tidak mudah menyalahkan orang lain, tidak mudah untuk menyalahkan usaha maksimal dari saudaranya. Kenapa? Karena ini adalah ya Allah sebutkan di dalam ya Al-Quran tadi surat At-Taubah ayat yang ke-91 Allah berfirman ma'alal muhsinina min sabilin. Tidak ada alasan apapun untuk menyalah-nyalahkan orang yang telah berusaha berbuat baik walaupun hasilnya belum sempurna. Ini jamaah yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nah, silakan jamaah kalau ada yang mau bertanya yang mungkin bisa dijawab. Surat Al-Balad. Ya, surat Al-Balad ayat yang keempat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At-Taubah. Iya. Tujuannya untuk melindungi orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik walaupun hasilnya belum maksimal. Iya. Tujuannya melindungi ya. Iya. Dan keduanya ada tujuan yang lain untuk tadi agar dia tidak patah semangat. Tidak patah semangat dan juga tidak memang tadi disebutkan agar yang ketiganya agar kita itu menyadari bahwa memang manusia penuh dengan kekurangan. Ya laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah ciptakan manusia dalam keadaan seperti lemah, kemudian tidak sempurna. Tentunya di sini bukan berarti kita tadi pasrah. Tentunya bagi orang yang tahu, bagi itu istri ke suami atau suami ke istri atau guru ke murid dan seterusnya untuk mengarahkan, kemudian juga mengajarkan atau mungkin di sana memberi masukan-masukan yang membangun, kritik yang membangun, kemudian juga didukung dengan dukung dengan yang lainnya, bukan pasrah. Oh tadi gini misal tadi misalnya dalam bersih-bersih misalnya. Ya ini di kamar mandi misalnya biasanya Biasanya yang kotor itu kan keramik yang bawah-bawah yang di pinggir-pinggir. Ya ini cuman kusuk-kusuk gitu doang. Udah yang penting aku udah bersihin. Padahal hasilnya kurang bersih. Oh, ini caranya, lihat. Ini yang bersih, ini yang enggak. Kamu yang enggak nih. Nah, caranya begini. Diajarkan. Itu adalah kritik yang membangun atau arahan-arahan yang baik. Allahu a'lam gitu Pak. Jadi walaupun waktu terjadinya itu waktu peperangan, masalah perang yang dulunya awalnya. Iya. Itu berlaku untuk seluruh. Iya, betul. Karena tadi disebutkan atau di dalam kaidah dalam usul tafsir ada namanya kaidah al-ibratu bi umumil lafzi. Kaidah ini berlaku untuk umum, bukan sebab. Nah, gitu Pak. Nah. Okay.
Yang lain jemaah silakan kalau ada yang bertanya. Ya Pak, silakan Pak. Di suatu kesalahan itu bagaimana cara pendidikannya, mungkin dari sekian pendidikan ini yang merasa hasil itu adalah militer dengan cara memang seperti itu, enak nggak enak itu udah terima aja, mau disudut mau disikut gitu. Kalau terjadi suatu kesalahan dengan harapan mereka ingat, jadi mungkin cara mengingatkan suatu kesalahan itu dengan apa ya, dengan ekstrim gitu loh. Ini kan apakah benarkan? Dan berikutnya adalah tadi dalam saat menyampaikan suatu kesalahan, tidak tahu tadi yang seperti apa, itu levelnya apa? Apakah hanya sebagai levelnya akhlak atau mungkin sampai level dosa atau salah seperti apa? Ya. Pertanyaan yang pertama, apakah dibenarkan dengan mengarahkan dengan cara yang dengan cara yang tidak dengan sesuatu yang keras gitu ya Pak ya. Pertama ya, kalau di sana kesalahan yang diperbuat, kita diperintahkan untuk menyampaikan, mengarahkan dan mengajarkan dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Adapun kalau dia berhasil, alhamdulillah. Adapun dengan cara-cara yang tidak misalnya dengan cara yang sampai dengan kekerasan, maka ingat bahwa kekerasan itu juga belum tentu menjadi solusi. Bahkan terkadang menjadi menjadi dendam. Apalagi mungkin tadi sampai disikut, mungkin dia nggak bisa melawan, ya. Tetapi karena perbuatan yang bersifat kedzaliman itu ada ada efeknya. Tentunya dengan berbuat seperti ada efeknya, walaupun dia mungkin diam bisa, terpaksa, tapi dalam hatinya belum tentu. Dan hati-hati juga ketika melakukan membenarkan sesuatu dengan cara-cara dengan cara-cara yang seperti dengan atau misalnya mukul atau yang lainnya, hati-hati. Kenapa? Karena ini ketika bisa saja nanti akan menjadi keburukan. Karena Rasul mengatakan dalam hadisnya, ada seorang yang bangkrut gara-garanya dia bangkrut pahalanya, maksudnya gara-gara pernah berbuat zalim. Apa diantaranya? Rasul mengatakan qad daraba hada, dulu di dunia pernah berbuat zalim dengan diantaranya daraba hada, dengan memukul, dan mungkin orang itu belum terima, dan mungkin dia masih apalagi sampai bekas, dan mungkin dia akan menuntut di hari kiamat. Maka tetap dengan arahan yang baik, arahan yang memberikan pengaruh, tentunya dengan cara yang baik. Karena tadi belum tentu sekali itu langsung dengan cara dengan cara baik pun belum tentu sekali langsung bisa. Mungkin dengan bimbingan pelan-pelan, Maka dengan itu semoga bisa berubah. Tapi bukan dengan cara dengan cara yang seperti itu. Allahu a'lam. Adapun yang kedua tadi pertanyaan, apakah level ini secara asal adalah di dalam berbuat kebaikan, di dalam berbuat kebaikan, sebagaimana tadi dicontohkan, dan disebutkan juga dalam ayatnya dalam ayatnya ma'alal muhsinina min sabilin. Allah sebutkan muhsinina, orang-orang yang sudah berusaha berbuat baik, orang-orang yang sudah berbuat baik. Adapun ketika orang itu berbuat maksiat, kita ingatkan. Misalnya bukan baik ini, tapi sebaliknya berbuat maksiat, tetap diingatkan. Dan mengingatkan pun tidak dengan cara dengan cara yang tidak baik. Misalnya niatnya baik, ingin mengingatkan perbuatan keburukan, tetapi ketika dengan cara yang tidak baik itu pun bisa menimbulkan menimbulkan mudarat.
bisa menimbulkan apa? Menimbulkan sesuatu yang mudarat. Ya, padahal walaupun niatnya baik, ya, tetapi dengan cara yang kurang baik. Ya, Allahu a'lam. Gitu, Pak. Satu lagi barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita malam hari ini. Semoga bermanfaat. Insyaallah ta'ala di pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan insyaallah dalam kaidah yang ke-8. Semoga dimudahkan di dalam kita mempelajari kitab Qawaid Qur'aniyah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.